untuk keseluruhan soal menurut Mbaknya mudah atau susah tuh? Sebenarnya sih nggak terlalu susah-susah banget. TPS sih. TPS. TKA susah sih. Kuantitatifnya, Kuantitatif. ya, sama TKA-nya juga. Untuk perasaan sudah melakukan UTBK tuh justru jauh lebih tenang ya, walaupun nggak tahu hasilnya bisa atau nggak bisa itu soal belakangan. Yang penting udah jalanin dulu nih kewajibannya UTBK. Jujur untuk UTBK persiapannya itu nggak terlalu banyak ya, karena awalnya udah keterima di swasta di Universitas Maranatha. Tapi setelah banyak pertimbangan, Iya, iya. jadinya daftar UTBK nih. Jadi persiapannya ya bulan-bulan terakhir aja sih. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada satu peserta UTBK yang baru saja mengerjakan soal-soal UTBK gitu ya. Nanti aku tanya-tanya mengenai soal yang susah apa sih kayak gitu. Tapi sebelumnya perkenalan dulu. Di sini dengan Mbak siapa, dari mana, sama asal SMA-nya mana nih? Nama saya Nia, saya asal Purworejo Kelampok, Banjarnegara. Saya SMA Negeri 1 Purworejo Kelampok. Purworejo ya. Ya. Mbak Salsa. Salsa. Oke. Dia. Mbak. Dia. Iya. Oke. Asalnya Majenang. 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 Majenang juga. Asal SMA atau SMA-nya? SMA Negeri 1 Majenang. Majenang. Sama. Oh, berarti satu sekolahan. Iya. Oke, siap. Halo, sebelumnya kenalin, nama saya Maria Eliana Puan Utami, biasanya dipanggil Puan. Saya asalnya dari Purwokerto dan dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Oke. Sebelumnya gimana nih Mbak perasaan setelah ujian UTBK? Apakah grogi atau malah tenang aja? Sedikit gimana ya, kayak ragu hasilnya gimana. Tadi kan soalnya kayak waktunya itu sedikit, jadi nggak kerasa gitu, jadi sedikit cepet. Iya, sedikit ragu gitu aja. Oke, berarti perasaannya ragu gitu. Udah lega. Udah lega. Oke. Ya lega, tapi masih kepikiran juga sih. Iya. Oh, oke. Lega tapi masih kepikiran. Oke. Untuk perasaan sudah melakukan UTBK tuh justru jauh lebih tenang ya, walaupun nggak tahu hasilnya, cuman jadinya nggak panik lagi kan. Pastinya sebelum kalau UTBK tuh rasanya panik, takut, semuanya udah kayak jadi satu kayak gitu. Walaupun bisa atau nggak bisa itu soal belakangan, yang penting udah jalanin dulu nih kewajibannya UTBK gitu. Oke, berarti perasaan sekarang tuh ya tenang gitu Iya, ya? lebih tenang. Tenang, lega gitu ya. Alasannya kenapa nih Mbak? Kenapa sih milih tempat UTBK-nya di sini, di Unsud, nggak di tempat yang lain? Oh, karena pertama lebih dekat ya sama tempat tinggal, juga kendaraannya lebih enak kayak gitu. Lebih dekat sama Iya, tempat betul. Lebih deket sih. Lebih dekat. Sama yang lain juga rata-rata di Unsud, jadi aku ngikut sama teman aja. Oke. Jadi dekat sama ngikut yang teman-teman yang lain juga Iya, gitu ya? sekalian biar bisa bareng. Oke, namanya Iya, sama. sama aja. Mungkin karena kalau Unsud kan udah kayak areanya sendiri kan, jadi nggak perlu adaptasi lagi sama lingkungan sekitarnya kan, jadi udah lebih enak, udah tahu juga oh Unsud tuh di sebelah sini kayak gitu, jadi lebih gampang aja sih. Gitu. Oke. Mengenai jurusan yang diambil tadi apa aja tuh? Untuk pilihan pertama S1 Ekonomi Pembangunan, yang kedua S1 Hukum di Unsud semua. Manajemen Undip sama bahasa Mandarin UNES. Oh, Undip sama UNES. Iya. Oke. Kedokteran gigi sama farmasi Unsud. Semua. Iya. Untuk jurusan yang diambil Fakultas Kedokteran. Kedokteran Unsud. Iya. Oke, sama. Itu aja. Itu satu doang. Iya. Oh. Berarti dikasih dua pilihan, milihnya satu doang. Oke, mantap nih. Soalnya yang kemarin aku tanya tuh ada yang dua. Ya, Iya. mayoritas dua gitu. Terus selanjutnya lagi mengenai persiapan nih Mbak. Untuk persiapan UTBK-nya sendiri ngapain aja tuh sebelum UTBK? Kalau saya sendiri kan persiapan dari awal kelas 12 tuh. Saya kan dari IPA jadi linjur gitu kan. Jadi paling baca-baca di buku-buku, terus langsung ke tryout gitu. Persiapannya itu tadi dari awal SMA gitu. Iya. Oke. Terus selanjutnya tadi apa? Lintas jurusan ya? Iya, Itu betul. Gimana tuh? Berarti kan bertolak belakang sama yang di SMA tuh. Betul, jadi Iya. awalnya itu kan milih
dari awal masuk SMA niatnya tuh mau emang ke jurusan ekonomi, tapi dari keluarga disuruh masuk ke IPA gitu. Jadi akhir-akhir kelas 12 itu jadi saya mikir kayaknya lebih beranikan diri buat lintas jurusan aja gitu. Sesuai keinginan sendiri. Iya Ya? betul. Aku dari kapan ya? Aku nyicil tapi nggak konsisten. Terus dari bulan kemarin baru dikonsistenin aja gitu. Dari Cuma bulan kemarin. iya bulan kemarin. Oke. Jadi 1 bulanan lah ya. Iya 1 bulanan. 1 bulanan, oke. Itu ngapain aja tuh dalam mempersiapkan itu? Apakah ada tryout, ikut bimbel, atau malah belajar soal di YouTube atau gimana? Aku berlangganan aplikasi belajar sama ada les juga, terus latihan soal. Latihan soal. Nah, Oke, berarti macam-macam ya, nggak Iya. cuma latihan soal doang gitu ya. iya. Oke. Terus kalau mbaknya nih, dari kapan sama ngapain aja? nih? Kalau persiapannya sih udah lama, cuma kalau yang kadang tryout kadang enggak kayak gitu. Mulai belajar seriusnya baru belum lama ini. Belum lama ini. Oke. Berarti pas mempersiapkan pas lama itu nggak terlalu serius gitu ya. Iya. Yang seriusnya bulan-bulan ini gitu ya. Iya. Oke. Kalau soal yang disiapin tadi apa? Latihan soal, tryout, Iya tryoutnya. tryout. Jujur untuk UTBK persiapannya itu nggak terlalu banyak ya, karena awalnya udah keterima di swasta di Universitas Maranatha. Tapi setelah banyak pertimbangan, Iya, iya. jadinya daftar UTBK nih. Jadi persiapannya ya bulan-bulan terakhir aja sih, kayak gitu. Oh, berarti mbaknya udah diterima. Iya, tapi nggak diambil Nggak diambil. gara-gara pertimbangannya luar kota kan. Jadinya Di kalau mana tuh? kedokteran agak susah. Bandung, Oh. Maranatha. Oh, asli Purwokerto, kuliah di Bandung lumayan Iya. jauh juga sih. Jadi untuk persiapannya tadi mendadak ya? Iya, betul. Mendadak gitu. Terus persiapannya latihan soal atau bimbel atau tryout atau gimana? Les private sama bahas-bahas soal-soal yang ada di Wangsit, terus soal-soal sebelum-sebelumnya aja sih. Oh, Kayak gitu. berarti latihan soalnya gitu ya? Iya, betul. Terus lanjut lagi mengenai ujiannya tadi lancar atau ada gangguan? Lancar sih, cuma ya ada sedikit kendala di komputer tadi. Kayak sedikit nge-lag kayak gitu. Nge-lag. Betul. Soalnya nih, soal yang paling susah menurut banyak mengenai apa tuh? Tadi sih sejarah ya. Sejarah. Kayak kebanyakan sejarahnya itu yang saya keluar itu yang sejarah luar negeri gitu. Vietnam, Amerika, Romawi gitu. Sejarah ya. Selain itu Paling PK sih TK. sama bahasa Inggris karena untuk waktunya jadi lama-lama ngeblank kayak gitu. Untuk keseluruhan soal menurut mbaknya bisa dikategorikan mudah atau susah tuh? Kalau misalnya bisa berat. Sebenarnya sih nggak terlalu susah-susah banget, cuma kayak grogi jadinya sedikit ngeblank kayak gitu sih. Berjalan dengan lancar sih. Lancar ya. Apa ya? Mungkin karena gugup jadi sakit perut kayak gitu. Oh, pas ujian sakit perut. Iya. Oke. Jadi untuk kayak komputer jaringan itu aman. Iya. Aman ya. Oke. Terus mengenai ininya lagi nih, pas ujiannya tadi soal-soalnya yang dikerjakan mayoritas susah atau mudah? Susah. 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 Oke. Kalau yang susah nih di bagian apa tuh? TPS sih. TPS. TPS TKA susah sih. Oh, TPS TKA. Iya. Namanya Di kuantitatifnya. kuantitatif. Iya, sama TKA-nya juga. Oh, kuantitatif sama TKA ya. Iya. Berarti kayak yang yang kuantitatif hitung-hitungan lah ya. Iya. Oke, berarti itu yang paling susah ya. Untuk secara teknis nggak ada ya, semua lancar. Cuman ya waktu pelaksanaan tuh agak bingung sama panik, kok soalnya kayak gini sih, loh kok bisa kayak gini, kayak Oh. gitu aja sih. Mengenai soalnya sendiri tadi, materi yang tersusah nih menurut banyak mengenai apa tuh? Kalau menurutku itu ada di kimianya ya, karena dari pribadinya aku juga nggak jago-jago kimia kan, jadi kayak yaudah itu udah kayak hopeless banget ya tentunya karena nggak bisa kan. Terus paling yang waktunya nggak cukup tuh kayak fisika kan, fisika sama matematika tuh soalnya soal perhitungan yang nggak bisa dikira-kira kan, karena mereka tuh ilmu pasti, jadi buat coret-coretan aja baru nggar berapa nomor loh kok udah kelar nih waktunya kayak Oke, gitu. siap. Sisanya ya mah nembak aja. Oke. Oke, berarti untuk yang tersusah itu tadi yang kimia ya. Iya betul.
Soalnya tadi sendiri tadi ya, itu sesuai ekspektasi nggak sih sama yang Enggak sama sekali. Paling yang cuma sosiologi, geografi gitu banyak yang keluar sih. Oh, oke, berarti Yang selain itu selain enggak. enggak. Oke, Agak beda sih. Heeh. oke. Tapi masih lumayan lah. Lumayan ada yang sama. Ya lumayan bisa lah. Lumayan bisa. Oh, agak beda tapi masih bisa gitu ya. Iya. Oke, kalau Mbaknya? Ada yang sama, ada yang beda juga. Oh, oke. Jadi ya nggak semuanya nggak ada yang sama, gimana sih? Nggak semuanya nggak ada yang dipelajari kayak gitu ya. Iya, iya. Adalah yang pasti dipelajari keluar gitu ya, ada ya. Kalau yang buat TPS-nya mah sesuai ya, nggak terlalu jauh-jauh kan. Emang juga aku sendiri lebih memperdalam TPS karena setaunya persentase TPS lebih besar ya, kayak gitu. Terus kalau TKA-nya nggak terlalu banyak expect sih, pasti bayanganku ini susah sih udah kayak gitu. Jadi beneran susah. Oh, oke. Untuk tingkat optimisnya nih Mbak, kan tadi sudah mengerjakan, terus kira-kira optimis nggak nih? Ya pasti optimis lah, Optimis, semoga oke. keterima aja gitu. Kira-kira berapa persen nih kalau dalam persenan? Sebenarnya sih sekitar 80-an lah, 80%. Jadi optimis aja dulu. Iya, gitu ya. iya. 80%. 80%. Iya. Oke, berarti optimis dulu ya. Gitu. Iya. Oke, kalau Mbaknya? 60, 70. 60-70. Oke. Dia udah termasuk ya optimis lah gitu ya. Setelah melakukan UTBK, apakah optimis atau malah pesimis nih? Optimis sih, Optimis mungkin ya? ke bawah sih, mungkin ya, tapi ya yakin aja dah. Yakin dulu lah ya. Iya. Gitu ya. Kira-kira berapa persen nih? Hmm, Kalau 0 dari 0 sampai 100. 100 ya, 70, 75 deh, mungkin ke bawah sih. Harapan nih, harapan setelah UTBK ini. Lolos. Wow. Lolos UTBK pilihan pertama. Oke, Amin. harapannya pasti lolos ya. Amin. Ya lo semoga lolos pilihan pertama. Terus terakhir kira-kira ada tips nggak nih buat teman-teman yang mau UTBK biar pas UTBK nggak ada kendala sama ya bisa berjalan dengan lancar gitu. Biar nggak ngeblank ya, jangan panik dulu, jangan grogi. 2 hari atau 3 hari sebelum UTBK itu waktu buat refreshing gitu. Jangan terlalu dipikirin karena kayak aku sendiri terlalu mikirin ini soalnya gimana ya, pasti susah gitu. Nanti juga soalnya nanti malah susah beneran ya gitu. Oke. Oke, terus kira-kira ada ini nggak nih Mbak? Kan banyak habis UTBK ya, jadi ya udah ngerasain lah. Ini UTBK yang pertama atau yang kedua nih? Pertama. Pertama. Ya pertama. Oke. Nah itu kira-kira ada tips nggak nih buat teman-teman yang belum UTBK dan mau UTBK biar pas UTBK tuh ya bisa berjalan dengan lancar sama ya pas ngerjain soal yang mudah gitu. Nyicil materi sih. Kalau dadakan itu kayak apa ya? Pusing. Pusing. Ah. Oh. Nyicil materi sih sama sering tryout. Oke, nyicil materi sama sering latihan soal lah ya. Iya, latihan soal. Oke, kalau Mbak Sama. sama. Oke. Oh ya, buat Ada. tipsnya tuh mungkin kayak kita jangan panik aja sih, jangan panik dulu karena kalau kita udah panik tuh jadi apa yang dipelajarin tuh jadi kayak blank sia-sia gitu loh. Mungkin lebih tenang waktu pelaksanaannya, terus buat kepersiapannya lebih banyak belajar TPS-nya ya karena TPS tuh luas banget kan. Sedangkan kalau yang yang saintek, misalnya sainteknya tuh kayak kimia, fisika gitu kan sebenarnya cuman rumusnya sama, dasarnya sama, cuman soalnya aja, jadi lebih pahamin ke setiap soal aja sih, setiap materi dan rumus-rumusnya gitu. Karena itu kan soal-soalnya pengembangan dari setiap rumus yang ada kan. Kayak gitu. Oke. Jadi tipsnya gitu ya. Iya. Buat teman-teman yang nonton video ini nih dan mau UTBK biar nanti UTBK-nya ya seenggaknya sudah ada gambaran lah sedikit gitu ya. Oke, mungkin seperti itu aja Mbak. Terima Ya, kasih atas oke, waktunya. makasih. Sama semoga nanti hasilnya mendapat yang terbaik dan semoga bisa diterima di jurusan yang Mbak pilih. Ya, amin. Makasih. Seperti itu aja Mbak. Terima kasih atas waktunya. Sama semoga Mbaknya mendapat hasil yang terbaik Amin. dan yang pastinya semoga bisa diterima ya di jurusan yang Amin. dan sukses. Mungkin seperti itu aja Mbak. Terima kasih atas waktunya. Semoga mendapat hasil yang terbaik, sukses untuk kedepannya dan yang terpenting bisa diterima di jurusan yang Mbak pilih tadi. Terakhir dadah dulu kamera Mbak.